Apa Zahra? Boleh? Perasaannya sedih. Sedih. Ada lagi? Takut. Takut. Ya. Perasaan yang wajar ya, normal. Iya. Takut, sedih. Nggak Ada tahu lagi? lagi. Udah ya. Ya, pasti akan takut dan sedih. Ya, karena rumahnya hampir roboh, udah aku nabung banyak-banyak, rumahnya kena tornado gitu. Terus habis itu nih, berikutnya, kalau lihat, ini ada gambar pohon, ya, ada pohon, bayangkan ada pohon, kemudian ini pohonnya itu miring, hampir roboh. Ini kalau di zoom sebenarnya potnya itu sudah pecah, ya, sudah pecah, tanahnya sudah ambrol, kemudian pohonnya ini sudah hampir mau tumbang, ya. Bayangkan nih, kalau kalian jadi supir truknya sini atau kalian mobil kalian lewat di sini atau naik motor lewat situ, gimana perasaannya? Kalau ada pohon yang mau roboh di pinggir jalan raya seperti ini. Coba Kanaya. Iya, Bu, perasaannya takut, deg-degan, Mm-mm. iya takut ketimpa. Takut ketimpa, sama ya, tadi ya kayak Zahra takut ketimpa rumah. Oke, terima kasih. Sama. Respon yang wajar dan normal ketika kita melihat hal yang seperti tadi ya, rumah hampir roboh, miring, kemudian pohon yang hampir roboh, itu ada perasaan takut ya, gelisah, kemudian tidak nyaman, tidak enak juga dilihatnya gitu ya, deg-degan karena itu membuat kita mengancam keselamatan kita ya, sesuatu yang miring, sesuatu yang hampir roboh, yang posisinya itu tidak pas, tidak sesuai dengan yang biasanya atau tidak normal, itu membuat kita itu menjadi gelisah, tidak nyaman untuk dilihat dan tidak nyaman untuk dirasakan, ya. Nah, itu sama sebenarnya dengan itu yang kita bicarakan adalah keseimbangan, teman-teman. Ya. Jadi rumah hampir roboh, kemudian pohon yang hampir roboh, ya itu adalah benda-benda yang tidak seimbang, ya. Oleh karenanya itu kita ketika melihat hal yang seperti itu, yang melihat sesuatu yang kurang seimbang, itu perasaan kita menjadi tidak enak, tidak tenang, kemudian gelisah, takut kejatuhan dan sebagainya. Demikian pula pada karya seni atau desain itu juga harus memiliki keseimbangan. Supaya apa? Enak dilihat, kita ngelihatnya itu juga tenang ya, nyaman gitu. Kemudian tidak berat sebelah, tidak menggelisahkan, itu sama. Ya. Jadi ketika kita menyusun sebuah rupa atau menata rupa dalam sebuah karya, dalam sebuah kanvas desain atau kanvas seni, itu juga harus menerapkan prinsip keseimbangan supaya ini. Ya, ada yang pernah dengar The Art of Balancing Stone? Seperti background gambar ini, background slide ini ya. Beberapa waktu lalu itu kan ada berita heboh ya di sebuah sungai mana tertentu gitu, saya lupa tempatnya, itu tiba-tiba ada susunan batu yang sangat seimbang seperti ini, disusun sedemikian rupa, batu besar, batu kecil yang bentuknya tidak beraturan gitu ya, bisa disusun secara vertikal, secara seimbang, kemudian dan dia nggak jatuh gitu ya. Itu sepertinya ini kayak magic gitu ya. Itu kan rame tuh sempat dibahas gitu, rame. Tapi ternyata itu adalah sebuah hal yang ilmiah ya, bukan magic, bukan apa, itu ternyata bisa dicapai dengan prinsip keseimbangan. Ada seorang YouTuber namanya siapa ya, saya lupa. Namanya adalah cewek kok, yang dari Swedia. Jonna Jinten
Ya, Jonna Jinten. Dia seorang YouTuber, cewek cantik, rambut pirang, masih muda. Dia itu pindah dari hidup yang awalnya di kota, kemudian dia pindah ke hutan di Swedia Utara gitu, yang iklimnya sangat dingin, dan dia memulai hidup di sana, meninggalkan kehiruk-pikukan hidup di kota, dia pindah ke hutan Swedia, dia hidup di sana untuk menyatu dengan alam. Dia melepaskan semua materinya, semua pendidikannya, semua pekerjaannya, ya dia benar-benar masuk menyatu dengan alam, gitu ya. Dan apa yang dia lakukan di sana, diantaranya adalah ini, dia menyusun batu-batu yang disebut dengan the art of balancing stone. Kemudian dia juga melukis pun dia menggunakan bahan-bahan dari pigmen yang didapat dari alam. Ya, semuanya alami, dia makan, dia hidup, minum, berpakaian semua juga alami gitu. Diperoleh dari alam. Ini juga berkaitan dengan materi kreativitas ya yang disampaikan oleh Bu Uci gitu ya, memanfaatkan alam sekitar untuk mengasah kreativitas kita. Dia coba kalian teman-teman kalau buka YouTube, buka Jonna Jinton gitu ya, tulisannya Jonna Jinton gitu. Nah, di situ dia menerapkan prinsip keseimbangan, bahwasannya salah satu contoh ya seni instalasi The Art of Balancing of Stones ini itu menerapkan keseimbangan. Bagaimana batu besar, batu kecil meskipun itu bentuknya tidak beraturan ya itu bisa disusun secara vertikal tidak jatuh dengan prinsip keseimbangan ya sehingga kita melihatnya itu enak, itu tenang, tidak berat sebelah ya antara ruang kanan dan kiri itu sama. Nah, sebelum masuk kepada konsep keseimbangan dalam perspektif desain dan matematika ya. Di sini saya akan menjelaskan memaparkan tentang konsep keseimbangan dalam perspektif Al-Qur'an ya. Dalam sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Ainul Yakin berjudul Perspektif Al-Quran dan Hadis tentang konsep keseimbangan dalam kehidupan personal dan sosial. Bu, kenapa sih, misalkan nih ada yang tanya, Bu, kenapa sih kita harus menggunakan kajian literasi Al-Quran, bukan kajian buku-buku yang lain? Oke, ini merupakan prinsip keseimbangan ya. Kita akan belajar bagaimana materi atau ilmu kita bisa didapat dari pemikiran manusia, mau itu dari barat maupun dari timur, tetapi kita juga harus seimbang bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini harus juga mengambil dari sumber yang paling terpercaya di antara selain pemikiran manusia. Kalau kita percaya hasil pemikiran dari manusia, mau itu ilmuwan barat ataupun timur, kenapa kita tidak lebih percaya kepada isi kitab yang diturunkan oleh Tuhan kita? Bukankah kita semua adalah makhluk yang beriman ya? Apapun itu agamanya, mau Islam, Nasrani, Yahudi, dan sebagainya, semua kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sini saya memakai literatur, kitab Al-Quran, kenapa? Karena Al-Quran atau Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, bukan untuk kaum Islam saja, tapi untuk semua agama dan semua umat yang ada di dunia. Ya, jadi ini adalah universal sifatnya. Oke, di slide kalian masih tampil judul perspektif Al-Quran ya? Masih ya? Masih, Bu. Masih ya, oke. Oke, saya terangkan isi dari hasil penelitian ilmiah ini. Jadi di abstraknya itu si penulis Muhammad Ainul Yakin itu melakukan penelitian menggunakan metode penelitian pustaka dan hasil penelitiannya ini adalah hasilnya adalah keseimbangan dalam Al-Qur'an itu ditemukan sebuah konsep yang namanya ummatan wasaton.
Konsep umatan wasaton itu telah ditemukan dalam perspektif Al-Quran dan hadis melalui pendekatan bahasa, tafsir Al-Quran, dan syarah hadis. Dan kesimpulannya, Al-Quran bukan hanya mengatur dari segi kehidupan personal saja, melainkan untuk mengatur kehidupan manusia secara sosial. Jadi apabila manusia menginginkan hidup yang seimbang antara kehidupan personal dan sosial bermasyarakat, maka dibutuhkan konsep umatan wasaton. Apa itu Bu umatan wasaton? Ya, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke. Saya lanjutkan, ini adalah, nah, kalau di Islam itu ada prinsip atau banyak ya sebenarnya, bukan hanya satu prinsip-prinsip keseimbangan. Jadi di berbagai lini kehidupan, prinsip keseimbangan itu diterapkan. Di antaranya adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Ya, keseimbangan hak dan kewajiban dituangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Yang seperti ini bunyinya. Kemudian artinya adalah wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di ayat tersebut tadi ya, mengemukakan bahwa ketika di antara hak dan kewajiban itu diperlakukan secara seimbang, maka yang muncul adalah keadilan. Ya, sedangkan sebaliknya, kalau itu diberlakukan dengan cara yang tidak seimbang, ya, ada orang atau istri ataukah suami yang menuntut hak lebih dibandingkan mengerjakan kewajibannya, maka yang ada ya, yang muncul, yang terjadi adalah ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Sehingga apa? Kalau dalam keluarga, maka keluarga itu tidak akan harmonis ya, sehingga akan menjadi golongan yang ekstrim ya, yang suami menuntut haknya berlebihan sedangkan tidak melaksanakan kewajiban menafkahi istri dan anaknya dan sebagainya, ataukah yang sebaliknya, misalkan istrinya menuntut haknya lebih daripada kewajibannya, haknya saya harus dinafkahi sekian, tapi kewajiban seorang istri sebagai pendidik kemudian menjaga kehormatan keluarga tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Ya, dari contoh lini keseimbangan hak dan kewajiban itu juga diatur ya kalau di dalam Islam. Kemudian keseimbangan lagi itu ada di keseimbangan hukum, teman-teman ya. Kalau di Islam itu sangat menjunjung keadilan. Contohnya adalah di Quran surat Al-Maidah ayat 95 ini, ya. Hai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Ya, barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Dan seterusnya. Ya, jadi kata-kata seimbang ini juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, seimbang atau adil ya. Kalau di Al-Quran bisa adlin, itu adil, berarti juga seimbang. Ada juga yang menyebutkan tawazun, itu artinya juga seimbang. Kemudian di lini yang lain yaitu keseimbangan perbuatan. Seperti kita tahu di semua agama juga mengajarkan bahwasanya kalau kita berbuat baik pasti mendapat pahala. Kalau kita berbuat melanggar aturan Tuhan, maka kita akan memperoleh dosa dan itu adil
Ya, kalau siapa berprestasi dia akan mendapatkan reward. Siapa yang melanggar dia akan mendapatkan punishment. Seperti di surat Al-An'am ayat 160, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Ya. Nah, ini juga ada keseimbangan penciptaan alam. Ini yang mau saya tampilkan juga, ada video di YouTube gitu ya, tentang keseimbangan penciptaan alam. Bahwasannya teman-teman, kita belajar keseimbangan, tidak hanya keseimbangan, ilmu apapun itu ya, didesain ya, utamanya didesain itu kita inspirasinya banyak dari alam. Ya, Tuhan menciptakan alam dengan luar biasaannya, itu mengandung prinsip-prinsip keseimbangan di mana kita bisa belajar banyak dari alam sekitar kita. Ya, dan itu dituangkan di surat Al-Mulk ayat 3, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Untuk lebih jelasnya, benar nggak alam kita itu seimbang atau tidak? Ciptaan Tuhan ini kita ini seimbang atau tidak? Kita saksikan video berikut ini, ya. Sebentar saya share sound. Sudah terlihat dan terdengar ya? The flawless balance that is visible in this universe is a proof that shines like the sun, affirming that it was God Almighty who established this universe. Every being in this universe, including microorganisms, plants, animals, etc., wants to invade the earth. However, their inclinations and desires are prevented by an obstacle of some power, and each one is unable to pass a certain limit. For example, microorganisms can rapidly proliferate in proper conditions. If those microorganisms were to proliferate as they wished, they would be able to invade this world on their own. Nevertheless, the microorganism has not been given permission to do this, so that the rights of other life forms can be protected. To prevent its invasion, the microorganism has been forced to contend with various enemies. Some restrictions have been introduced for millions of fish in the sea that lay eggs. If a limitation was not introduced, then every species of fish would invade the seas with its own kind, and the balance would be destroyed. For example, in 1 year, a lobster can lay 7 million eggs. If all of them were to be lobsters, then within a few years, the seas would be swarming with them. A whiting fish lays 6 million eggs per year. If all whiting fish were to live
then the seas would be overflowing with whiting in less than a year. However, only 1 dozen of those whiting fish are able to survive, as the rest become bait for other fish. If fish and other sea creatures could proliferate as they wanted, then within 1 year, 3 out of 4 seas would be swarming with sea creatures, and it is probably not difficult to forecast that there would be an incursion of seawater on land. However, there is no allowance for this, and the seas are maintained at a perfect balance. It has been determined that a species of house mice has the potential of reaching 400 in numbers in 1 year and 65,000 within 2. If the reproduction and proliferation of mice were not prevented, then within 2 years, the entire Earth would be covered by mice of 2 spans high. At one time, a type of cactus was brought to Australia to be used as a hedge. In a short time, this cactus grew rapidly in such numbers that they covered an area the size of England and destroyed farms and crops. No matter what they did, nothing was able to prevent the cacti from increasing. Finally, entomologists were called and a research was made. At the end of this research, it was found that what prevented the cactus from increasing in its native land was a type of insect that lived on top of the plant. Scientists later prepared the insect for cacti and ensured that this insect would proliferate in Australia. In this way, they were able to prevent the cacti from increasing in numbers. Alas, a tiny insect was able to accomplish something that humans could not and maintained the balance. What do we say about the oxygen balance in the atmosphere of the Earth? The atmosphere contains 21% oxygen, 77% nitrogen, and 2% other gases. If the proportion of oxygen was a little over 21%, then the world could easily burn if you were to light a match to turn on the oven. And if it was less than 21%, then we would be breathless as if somebody wrapped a rope around our necks. Is it possible to increase examples and to write a book about the balance in the universe? Besides, every scientific topic is related to it, and every science is a loyal witness to the existence of this balance. We refer the billions of other examples that are related to the universe's balance to science books. We now ask the person who dares to deny God, is it possible that a precise balance like this has evolved through a coincidence, and that it has continued to coincidentally develop for billions of years? If it is not possible, then who established the universe's fascinating balance? Who is preventing the predisposition of the creatures to invade the universe and is intercepting their universal incursion? Oke, tadi tayangannya lancar ya? Lancar? Bentar, Bu. Karena di internet Lancar, di Bu. sini tadi ada notifikasinya kalau unstable. Jadi alhamdulillah kalau lancar. Gitu ya. Jadi betapa luar biasanya Tuhan menciptakan alam dengan keseimbangannya. Ini saya ada satu lagi video yang menampilkan tentang keseimbangan di alam, di mana ini juga dipakai dalam teori desain yang namanya golden ratio.
Kalau teman-teman pernah dengar ya, golden ratio atau golden mean itu diterapkan untuk mencapai keseimbangan penciptaan atau pembuatan logo, desain logo, kemudian juga keseimbangan dalam fotografi, itu juga memakai teori golden ratio yang dikemukakan oleh Fibonacci. Kita lihat ya. Dan ternyata yang ditemukan Fibonacci itu dengan rumus matematikanya, ternyata alam itu ternyata memakai rumus matematika itu sehingga bentuk benda-benda yang ada di alam ini, bahkan anatomi tubuh manusia itu memakai prinsip golden ratio. Ya, sehingga tubuh kita ini kenapa bisa dilihat enak, seimbang ya, kenapa enggak kegedean kepalanya, kenapa tangan kita enggak panjang aja kayak siapa yang di One Piece itu ya, kenapa enggak gitu aja gitu ya. Kemudian kenapa itu bunga, tengahnya bunga matahari itu kok sebegitu simetrisnya bentuknya dan sama semua, kemudian kenapa sarang lebah itu ya, bentuknya itu segi 5 dan sebegitu perfectnya, itu ternyata semuanya memakai rumus, ada rumus matematikanya teman-teman. Dan ini diungkap oleh Fibonacci. Kita lihat ya, ini sangat menarik. Karena ini juga saya sampaikan di teori logo di DKV 2, kalau kurikulum dulu itu desain logo ada yang namanya golden ratio. When we think of a signature, we imagine a swirl of letters that are composed together to represent a unique trait. Our signatures may not always be perfect or beautiful, but it captures our essence and uniqueness as individuals. It is so representative that at times, however, unlike our inadequate traits, a divine signature exists in the natural world that is so perfectly symmetrical, purposeful, and beautiful that every aspect of nature bows down to its superior composition. It is so effective that its implication is found throughout human civilization, from the construction of iconic structures to masterpieces created by world-renowned artists like Da Vinci. This divine signature is known as the golden ratio. The golden ratio, also known as the golden section, golden mean, divine proportion, or phi, is an approximate ratio to 1.618. To put it simply, when a line is divided by two parts, the longer part A divided by the smaller part B is equal to the ratio of 1.618. Although it appears that most ancient civilizations had knowledge of the golden ratio merits, it was made famous in the world of mathematics with the Fibonacci sequence. Essentially, the numbers in the Fibonacci sequence is a sum of two numbers that precedes it. So, the sequence goes as follows: 0, 1, 1, 2, 2 plus the previous number equaling to 3, 3 plus the previous number is equaling to 5, 5 plus its previous number equaling to 8, and so on and so forth. These numbers are also considered irrational numbers, as they cannot be represented as terminating or repeating. Despite this unusual pattern, the Fibonacci sequence reveals a spiral sequence which develops into a beautiful growing symmetry. With each higher number in the sequence, the sum of proportions numbers ratio with the previous sequence always grows closer to the golden section of 1.618. These mathematical numbers have long been appreciated for their charm and beauty,
but no one can really explain why they are echoed so clearly in the world of nature, such as in the floral disc of a sunflower, to the perfect mystifying symmetry of a nautilus shell, to a perfectly neat packed sequence in an aloe vera plant spiral. We also find the sequence in how a galaxy steadily expands and in the way of a hurricane spiral. This perfect symmetry and sequence can also be found in the DNA molecule, with the measures of 34 angstroms long by 21 angstroms wide for each full cycle of a double helix spiral, equaling to the ratio of 1.618. It would be impossible not to find this divine number in nature. Allah's words marvel the mind as He says, "On earth are signs for those whose faith is certain, and also in yourselves. Will you not then see?" Surah Ad-Dariyat, verses 20 to 21. So in the verses, Allah is saying there are signs on earth and in ourselves. If we look a little closer within our bodies, these signs become clear. Dr. Stephen is the world's most recognized expert on facial features and beauty. He has studied human beauty for decades in his practice and has concluded that beauty is not only related to feet, but asserts that the golden ratio defines both genders for all races and cultures irrespective of time and change. The human face communicates an incredible range of emotions which are essential to one's total beauty. The human face conforms most closely to feet proportions when we smile. Dr. Marquette says in an interview, "It does seem to occur throughout nature in many biological systems, including flowers and in leaf divergence from a stem in plants, and particularly in humans. In an ideal human body, for example, Leonardo da Vinci's Vitruvian Man, the distance from the bottom of the foot to the navel in comparison to the distance of the navel to the top of the head is also a ratio of 1.618. Even from our shoulders to the tip of our fingertips follow the ratio to a T. All our finger sizes are different, yet due to the golden ratio and spiral sequence, we are able to close our fist as tight as possible with all our fingers aligned as if they are the same size. We are able to do so much intricate work with our hands, like working on our laptops to casually picking up grains of sand on the beach. We never think about how much math and mechanics goes into our everyday movements. This is why Allah says repeatedly in Surah Rahman, "Which of the favors of your Lord will you deny?" Thus, not only this ratio is representative of what is considered inherently beautiful in our eyes and creates a complex arrangement of harmony, it also increases the efficiency and functionality in designs in living things, in natural elements, as well in objects that imitate the golden ratio proportions. For example, in robotics, it was found that the efficiency of robot arms are significantly achieved when the golden ratio measurements are inserted into the design. The astronomer Kepler was very interested in the golden ratio. He said geometry has two treasures. One of them is the golden mean. He considered this ratio a precious jewel that we needed to value. In relation to this divine proportion, we find Allah says, "If you tried to count Allah's blessings, you would never be able to number them. Surely Allah is all-forgiving, most merciful." Surah Al-Nahl, verse 18. If we look at this verse a bit more closely, something amazing is found. This verse has 10 words with exactly 39 letters.
If you count the letters in the verse, if you tried to count Allah's blessings, you would never be able to number them. You would find 24 letters. Compare that with the second part of the verse. Surely Allah is all-forgiving, most merciful. You get 15 letters. The ratio that emerges from this comparison is 1.6. If you reflect here a little more, it is apparent that Allah is comparing the word blessing with the golden ratio, as His blessings cannot be counted, just like the golden ratio, which cannot be counted since the golden ratio is an irrational number. Just like the golden ratio never ends, Allah's blessing is also infinite, and we could never count them. Gitu ya, tentang golden ratio. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini ternyata menggunakan rumus matematika sehingga ciptaannya itu tampak sangat indah, sangat beauty, kemudian sangat seimbang. Jadi ketika kita melihat alam, kita itu menjadi tenang, menjadi damai gitu ya. Ya karena ada prinsip keseimbangan dalam setiap ciptaan Tuhan gitu. Dan ternyata diungkap oleh ilmuwan matematika bahwa prinsip-prinsip penciptaan itu adalah menggunakan golden section atau golden ratio, di mana perhitungannya adalah rasio jika dihitung ya A plus B tadi itu sama dengan A plus B dibagi 2, kemudian sama dengan 1,618. Ya, jadi semua rasionya seperti itu, 1,618. Tadi seperti yang tampil di awal itu ya. Nah ini perhitungannya. Seperti ini. Itu kenapa tadi ya, jadi membentuk spiral nih teman-teman. Kalau ditarik garis lengkung di diagonalnya itu ya, dari mulai kotak nomor 1, kemudian kotak nomor 2, nomor 3, 5, 8 ya, ditarik garis melengkung dari diagonalnya itu akan membentuk spiral yang garis ungu tadi ya. Nih, kalian lihat garis ungu itu akan membentuk spiral. Kemudian semakin besar, besar, spiralnya semakin besar. Nah, itu juga yang kita lihat tadi ya, yang kerang itu ya, kerang itu juga kan spiral. Spiralnya itu kalau dihitung ya perhitungannya ya seperti ini, mengikuti golden ratio dengan 1,618 tadi gitu. Kemudian tadi pada apa namanya pertumbuhan bunga matahari ya, kemudian pertumbuhan apapun ya, bahkan DNA tadi atau bahkan anatomi tubuh manusia pun menggunakan perhitungan golden ratio gitu ya. Misalkan panjang lengan dibandingkan dengan panjang ini, kemudian dibandingkan panjang jari dibandingkan panjang telapak dan sebagainya ya. Itu juga memakai golden ratio. Jadi betapa ilmiahnya ya Tuhan mengajarkan kita tentang prinsip keseimbangan gitu. Kemudian yang saya sebut tadi ya, kita tahu juga betapa di alam itu sudah sangat seimbang, maka kita oleh karena itu kita harus menjaga yang namanya keseimbangan alam ya, supaya kita itu hidup berdampingan dengan alam, tidak memburu binatang dan sebagainya. Seperti yang kalian lihat tadi ya, kenapa saya bilang kalau kita tidak kalau alam itu tidak seimbang, maka pertumbuhan tikus itu akan meledak, bahkan bisa menginvasi dan dunia ini akan dipenuhi dengan tikus-tikus karena ratusan ya atau bahkan ribuan dalam hitungan tahun tadi tikus itu akan beranak pinak. Kalau tidak ada predator alaminya di alam, kalau itu kita musnahkan, maka pertumbuhan itu tidak dapat dihentikan gitu ya. Jadi nggak tikus aja sebenarnya ya, tadi mikroorganisme, kemudian lobster dan sebagainya ya, mereka berkembang biak sangat cepat. Ya, kalau tidak ada predator alaminya, maka pertumbuhannya itu akan tidak terkontrol. Maka kenapa kita harus menjaga yang namanya rantai makanan ini supaya seimbang gitu ya. Itu kaitannya untuk menjaga keseimbangan alam supaya manusia tetap hidup berlangsung seterusnya di bumi yang kita cintai ini gitu ya. Kembali ke
Materinya tadi sampai kepada tadi sudah penciptaan alam, ini adalah terakhir dari prinsip keseimbangan dalam perspektif Al-Qur'an ya. Jadi di Islam menawarkan konsep ummatan wasaton. Apa itu? Menurut M. Quraish Shihab, profesor kita ya, Profesor Quraish Shihab itu menyatakan bahwa ayat ini memanggil umat Islam sebagai ummatan wasaton. Artinya umat yang berposisi tengah atau umat moderat dan umat yang menjadi panutan. Ya, poros atau menjadi posisi tengah. Ini ada kaitannya dengan prinsip keseimbangan dalam desain atau poros yang saya jelaskan nanti. Jadi wasaton itu adalah poros artinya ya. Artinya adalah di posisi tengah. Jadi untuk menjaga keseimbangan maka kita harus seimbang, ada di tengah-tengah supaya kita bisa melihat ya mana yang baik, mana yang buruk, dan supaya kita yang berdiri di tengah itu bisa disaksikan oleh siapapun dan dari manapun. Yaitu adalah konsep ummatan wasaton. Jadi kita bisa berlaku adil, kita harus berada di tengah-tengah itu. Kemudian keseimbangan menurut ilmu pesawat atau matematika adalah keadaan yang dialami oleh sesuatu benda jika semua daya yang bekerja saling meniadakan. Ya, semua benda itu kan mempunyai daya masing-masing ya, entah itu daya tarik, daya dorong, dan sebagainya. Ketika masing-masing benda itu meniadakan dayanya, maka kondisi itulah yang disebut keseimbangan dalam ilmu pesawat, yaitu dengan perhitungan matematika. Bagaimana keseimbangan dalam bidang desain atau seni? Ya, yaitu sebuah keadaan di mana semua bagian pada karya tidak ada yang lebih terbebani. Ya, sama. Semua mempunyai ukuran yang sama, besaran yang sama, massa yang sama, sehingga itu disebut keseimbangan. Apa yang sama? Yaitu ukuran bidang rupanya, entah itu warna, garis, bentuk, dan sebagainya. Ya, itu yang namanya seimbang. Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih besar, semuanya porsinya sama. Nah, jenis keseimbangan itu ada 4. Ya, ada keseimbangan simetri, keseimbangan asimetris, ya atau keseimbangan tersembunyi, keseimbangan memancar, dan keseimbangan sederajat. Kita bahas satu persatu. Kalau keseimbangan simetri itu mudah ya dan banyak kita temui, yaitu keseimbangan antara ruang sebelah kiri dan kanan sama persis atau setangkup. Jadi ibarat kotak itu adalah kertas, tengah garis putus-putus itu adalah poros. Yang tadi kalau di bahasa Arab namanya wasaton. Poros di tengah. Jadi kalau kertas itu dilipat sesuai dengan garis putus-putusnya, maka lingkaran yang di kiri dan kanan ya letaknya itu sama, besar lingkarannya juga sama, sehingga dia ketika ditutup itu setangkup. Paham ya? Ini adalah keseimbangan simetri. Jadi kalau Anda di bidang desain, misalkan poster atau brosur ya, bidang desain kalian adalah misalkan kertas gitu ya, kertas segini. Maka dalam garis imajiner Anda, dalam imajinasi Anda, ada letakkan poros di tengah yang membagi kertas Anda tersebut. Tengah-tengah persis ya. Kemudian Anda letakkan unsur-unsur rupa, entah itu garis, bidang, dan sebagainya, itu dengan posisi yang sama, dengan ukuran yang sama antara ruang kiri dan ruang yang kanan. Itu untuk mencapai keseimbangan simetri. Nah, untuk yang jenis kedua, keseimbangan asimetris atau keseimbangan tersembunyi. Yaitu keseimbangan ruang kiri dan kanan tidak memiliki beban sama besaran maupun bentuk rautnya, tetapi tetap dalam keadaan seimbang. Contohnya yang sebelah kanan ya, Anda lihat di situ ada 2 bidang geometri, lingkaran dan segitiga. Kita lihat lingkaran ini dia ukurannya lebih besar dibanding segitiga, tetapi letak lingkaran itu dia ada di sebelah kiri, tetapi sebagian kecilnya dia masuk ke ruang yang kanan. Ya, ikut bagian ruang kanan, ikut dengan bagian yang segitiga itu, satu ruangan di sebelah kanan. Maka komposisi ini, letak yang seperti ini, itu disebut keseimbangan asimetris. Ya, meskipun di situ bentuk
bidang geometrinya tidak sama, ya, tetapi ruang kiri dan kanan itu berimbang berkat ya sebagian porsi dari yang lingkaran itu masuk sehingga bidang yang di kanan itu ada segitiga dan sedikit bagian dari lingkaran. Jadi itu yang dimaksud dengan asimetris ya, kanan dan kiri bentuknya tidak sama, tapi besarannya itu kalau di total sama, sehingga ini mencapai prinsip keseimbangan. Nah, karakter kalau keseimbangan asimetris, karakter dari jenis keseimbangan asimetris itu adalah dinamis, hidup, dan tidak resmi. Ini banyak kalian temui di contoh-contoh poster yang anak muda atau acara-acara informal gitu ya. Misalkan teksnya ada di kanan atas, kemudian ada image di kiri bawah gitu. Nanti saya perlihatkan contoh desain asimetris dan simetris itu seperti apa supaya lebih jelas. Dan ini kebalikan dari keseimbangan simetris yang pertama tadi. Selanjutnya, yang ketiga adalah keseimbangan memancar atau radial balance, yaitu keseimbangan ruang kiri, kanan, atas, bawah itu sama persis. Karakternya sama seperti keseimbangan simetri ya, mirip, tapi di sini ada ruang atas dan ruang bawah. Kalau simetri lebih kepada ruang kiri dan kanan. Ditambahkan ini keseimbangan memancar itu ke seluruh ruangan itu seimbang ya. Nah, ini karakternya juga ya, semacam formal, kaku, cocok untuk annual report perusahaan, company profile perusahaan yang formal itu cocok menggunakan konsep keseimbangan memancar atau layout yang seperti ini ya. Kemudian keseimbangan sederajat, obvious balance. Apa itu? Yaitu keseimbangan antara ruang sebelah kiri dan ruang sebelah kanan memiliki beban besaran sederajat. Besarannya sih sama, ya, ukurannya sama nih antara lingkaran dengan segitiga. Di gambar itu sama ya. Tetapi bentuk rautnya atau bentuk bidangnya itu berbeda. Satunya lingkaran, satunya segitiga. Tapi ukurannya nih kalau dihitung luasnya itu kurang lebih sama. Sehingga ini disebut juga seimbang. Ya, desain yang seimbang. Karakternya apa Bu kalau kita pakai jenis yang keseimbangan yang seperti ini gitu ya. Kalau ada layout desain yang seperti ini karakternya gimana atau kesannya itu kayak apa sih? Dia itu tidak terlalu resmi, ada sedikit dinamika. Ya. Oke, kita sudah belajar tentang jenis-jenis keseimbangan. Lalu bagaimana cara memperoleh keseimbangan itu? Yang saya sebut di WhatsApp ya, kalau di ilmu matematika untuk memperoleh keseimbangan secara persis itu gampang. Ya, karena itu ilmu matematika adalah ilmu pasti. Ya. Nah, kalau di desain dan seni itu seperti apa untuk memperoleh keseimbangan itu gitu ya. Nah, gini, cara untuk memperhitungkan keseimbangan antara ruang kiri dan kanan itu sama seperti kalian waktu menimbang barang dengan alat timbangan. Nah, ini mungkin kalian banyak yang tidak menemui ya timbangan yang jenis ini. Ini adalah timbangan beras, kalau enggak timbangan bayi posyandu zaman dulu yang itu digantung di kaitnya itu secara manual gitu ya. Cara bekerjanya itu kalau berasnya itu digantung, kantong berasnya digantung, dikait itu, kemudian yang besi, cakram besi yang sebelah kanan itu digeser ke kanan atau ke kiri ya sampai garis itu menjadi lurus, sampai tongkat besinya itu lurus dan seimbang sehingga diperoleh angka berapa berat kantong tersebut. Jadi dengan memainkan cakram yang sebelah kanan itu ya, jadi ke kanan atau ke kiri gitu ya. Kalau terlalu berat maka dia ke kanan gitu ya. Kalau terlalu enteng, oh ke kiri gitu ya. Itu karena masih manual zaman dulu seperti itu. Nah, sama seperti itu teman-teman, pola berpikirnya ya. Kita belajar lagi simulasi yang lebih jelas lagi. Jadi ini seperti prinsip timbangan tadi ya, ada poros di tengah-tengah yang menjadi
titik tengahnya. Poros adalah titik tengah sehingga ruang kiri dan kanan itu menjadi seimbang. Seperti gambar yang sebelah kiri, itu jelas ya antara kiri dan kanan itu seimbang. Ya, letaknya sama, besarnya juga sama sehingga garis itu bisa lurus. Nah, bagaimana dengan yang sebelah kanan? Ada bola besar, yang sebelah kiri itu segitiga kecil. Nah, cara meletakkannya supaya ini seimbang, ya, timbangannya itu lurus, maka letakkanlah bola yang besar ini mendekati poros. Ya, dekatkan benda yang berukuran besar ini dekatkan ke poros. Nah, lalu benda yang kecil itu jauhkan dari poros. Gitu ya, sehingga terjadi balance, sehingga garis yang di tengah itu papan titiannya menjadi lurus. Gitu ya. Nah, jadi prinsip keseimbangan itu adalah pembagian yang merata pada bidang desain ya. Jadi apapun jenis keseimbangannya, mau itu keseimbangan simetri, asimetri, sederajat maupun yang memancar tadi, itu selalu bertolak dari garis poros. Garis poros apa yang kalau di bidang desain, garis poros itu ya di tengah-tengahnya yang membagi dua bidang menjadi sama besar. Dan itu ada di imajiner kalian ya, kalau misalnya kalian pakai software itu kan bisa ya dicapai dengan mirror atau dan sebagainya, memakai garis bantu. Intinya kalian harus meletakkan garis poros dulu di tengah-tengah karya kalian. Baru menata bidang-bidang unsur rupanya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini contohnya ya. Contohnya, sebelah kiri, ini adalah susunan atau layout gambar yang tidak seimbang. Ya, penataannya semuanya itu ada 3 lingkaran, biru, krem, dan coklat, semuanya berada di sebelah kiri. Sedangkan ruang yang kanan itu kosong. Nah, ini disebut tidak seimbang karena sebelah kiri itu lebih berat kalau kita melihatnya ya. Nah, bagaimana Bu supaya ini menjadi seimbang? Kalian bisa merevisi, mengganti susunannya seperti yang sebelah kanan. Ya, lingkaran yang krem dengan yang coklat dipindahkan ke kanan di sebelah bawah. Ya, yang besar biru tetap di kiri atas. Nah, dengan komposisi yang seperti ini menjadi layout yang seimbang karena kiri dan kanan bebannya sama. Ya, bagaimana Bu kalau misalkan krem dan coklatnya ini saya pindah ke kanan, tapi kanan atas? Gimana? Ada yang mau berpendapat? Ada yang berpendapat misalkan kayak gini nih. Nah, ini kan saya memindahkan nih dari ke kiri, dari yang tadinya ini kiri saya pindah ke kanan, tapi saya letakkan di atas. Seimbang atau tidak? Mau berpendapat, Bu. Silahkan Ardito. Menurut saya jadi tidak seimbang karena lebih berat atas. Betul. Terima kasih Ardito. Gitu ya. Jadi menerapkan prinsip radiance tadi ya, atau memancar. Jadi kalau gini akan berat sebelah antara ruang atas dan ruang bawah. Supaya seimbang maka saya taruh unsur rupa itu di kanan bawah. Oke, saya lanjutkan nih ada contoh lagi. Nah, gambar yang kiri ini tidak seimbang karena di sebelah kiri lebih berat. Ada 2 lingkaran biru dan coklat. Ya, kalau ditimbang itu karena ukurannya besar dan kecil ini kalau ditambah menjadi berat seolah-olah ya, karena kita berpikirnya adalah timbangan tadi. Nah, sedangkan yang kanan hanya ada lingkaran krem. Nah, ini tidak seimbang. Kalau kita ganti menjadi yang sebelah kanan supaya seimbang. Jadi antara krem dan coklat, coklatnya itu dipindah ya, sorry. Kremnya sama, birunya tetap sama, yang coklat ya hanya yang coklat yang dipindah ke sebelah kanan. Dan lihat letak lingkaran birunya ya. Letak lingkaran biru ini itu dia menempel pada poros, pada garis tengah. Ya, ini supaya seimbang, maka yang krem dan yang coklat ini tetap di ruang kanan, tapi dia jangan ditempelkan begini, ya. Ya, jadi kalian harus agak menjauhkan di poros supaya
ini nanti timbangannya itu balance gitu ya. Jadi memang ini adalah soal rasa teman-teman ya. Tidak bisa memang tidak seperti ilmu matematika gitu, bukan ilmu pasti. Ini adalah soal rasa. Bagaimana mengasah rasa itu ya Anda harus berlatih. Oke, kemudian selanjutnya masih ada nih teman-teman ya, beberapa materi contoh. Oh ini tadi ya yang saya bilang, keseimbangan dalam seni hanyalah berdasarkan rasa, bukan matematika. Oleh karena itu banyaklah berlatih agar rasa menjadi peka. Asik ya. Banyak latihan. Oke, untuk keseimbangan tujuan perancangan desain seperti ini. Ini contoh keseimbangan radiance dan juga simetri ya, di mana contoh-contoh ini itu diambil dari buku-buku cetakan zaman dahulu. Buku cetakan zaman dahulu itu sebagian besar menggunakan keseimbangan simetris ya. Atau kitab-kitab yang formal itu juga menggunakan keseimbangan simetris. Ini adalah contoh keseimbangan simetris yang diaplikasikan di desain poster. Poster film Titanic ya, ini memakai sumbu atau porosnya itu vertikal seperti ini. Jadi dia kalau dilipat itu setangkup ya. Dilipat yang kanan antara yang kanan dan yang kiri itu sama persis dari bentuk, proporsi, ukuran dan sebagainya itu sama. Nah, kalau yang sebelah kanan dia pakai keseimbangan simetris dengan menggunakan poros vertikal dan horizontal. Ya, kalau dilipat kanan, atas, bawah itu sama proporsinya atau komposisinya itu juga sama. Jadi mirroring ya seperti kalian praktek di Nirmana kemarin. Oke, ini adalah contoh desain dengan prinsip keseimbangan asimetris, teman-teman ya. Kalau kita lihat ini, meskipun ada segitiga gitu ya, miring gitu. Tapi kalau kita melihat ini, itu tetap seimbang. Karena apa? Di sini ada segitiga, kemudian ada yang namanya white space. White space itu adalah ruang kosong yang berwarna putih ini. Lihat desain yang sebelah kiri ya. White space itu adalah ruang kosong. White space bukan berarti ruang yang berwarna putih. Tidak. White space adalah ruang kosong. Apapun warnanya, yang namanya kosong, dia tidak ada teks, tidak ada gambar, tidak ada unsur yang lain. Dia hanya kosong saja. Gitu ya. Seperti yang sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan white space-nya itu ada di bawah, yang di bagian bawah ini nih. Nah, yang di bagian bawah ini namanya white space. Ini seimbang karena antara white space dengan space yang terisi di atas, kanan dan kiri, ini sama. Sehingga ini masih disebut desain yang seimbang. Seperti itu ya teman-teman. Bayangkan kalau misalkan segitiga yang sebelah kiri, segitiga yang kuning itu saya perkecil gitu ya. Saya perkecil, ukurannya kecil banget, jadi cuman di tengah kecil gitu ya. Sedangkan white space-nya itu gede gitu. Banyak white space-nya. Nah, ini menjadi tidak seimbang. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain lagi dalam bidang fotografi. Untuk mencapai prinsip keseimbangan dalam fotografi, kita juga bisa menerapkan prinsip keseimbangan. Bisa yang simetris, bisa juga yang asimetris. Seperti ini ya. Memotret kemudian di ruang kiri ada jendela, di ruang kanan ada benda sepeda. Nah, ini menjadi seimbang karena ruang kiri dan kanan beratnya itu sama. Gitu. Contoh lagi kalau di bidang arsitektur. Taj Mahal di India, dia menerapkan bentuk arsiteknya yaitu menerapkan prinsip keseimbangan simetris. Kalau ini simetris ya, ruang kiri dan kanan itu sama persis. Bentuk pilarnya, kemudian jaraknya itu sama. Kemudian, nah kalau ini keseimbangan apa? Boleh berpendapat? Asimetris, Bu. Terima kasih Aza, betul ya. Arsitektur yang asimetris. Tetap asik ya, lihat deh gayanya nih.
modern gitu ya, meskipun asimetris itu kita lihatnya itu asik gitu, keren. Nah, ini nih cara untuk memperoleh keseimbangan warna. Ada yang tahu ini karyanya siapa? Ini saya ambil karyanya mahasiswa bimbingan saya nih. Ada nggak ya anaknya di sini? Nafaldi, Bu. Tahu ya? Iya, ini punya Nafaldi Arya gitu ya. Sorry ya aku comot karyamu, tapi kamu akan bangga kalau saya tayangkan di sini. Ini contoh teman-teman bagaimana memperoleh keseimbangan warna dalam sebuah desain. Ini saya beri contoh untuk tugas nirmana ya. Gimana Bu kalau tadi itu kan mencapai keseimbangan lewat bentuk ya, membagi bidang di kiri dan kanan supaya seimbang sama besar dan sebagainya. Nah, kalau warna bagaimana mencapai keseimbangan warna di sebuah bidang desain? Kita gunakan metode yang namanya crossing balance atau repetition balance. Dengan cara mengulang. Apa yang diulang? Warna yang sama itu diulang di beberapa bagian. Saya ulangi ya, kalau untuk mencapai keseimbangan, ini salah satu cara teman-teman, banyak cara. Salah satu caranya adalah mengulang warna yang sama di beberapa bagian. Contoh ya, ini misalkan punya Nafaldi nih, yang sebelah kiri, ini ada warna merah di sini. Ya, ini kan di ruang kiri ya, di ruang kiri. Dia merepetisi atau mengulang warna ini, gradasi dari hitam ke merah, ya. Ini dia mengulang kotak merah ini diulang di sebelah sini, kanan tengah. Kemudian dia mengulangnya juga di sebelah kanan atas pojok gitu ya, tercrop gitu, enggak kelihatan sebagian. Dan di sini juga di bawah kanan. Nah, ini menjadi seimbang warnanya. Begitupun pula dengan warna yang lain, orange misalkan. Di sini ada gradasi warna orange ke kuning. Ya, dia merepetisi warna ini di beberapa bagian, di kanan atas, kiri bawah, kiri kanan. Dan begitupun warna yang lain, biru dan ungu. Sehingga kita melihat ini dia sudah memenuhi prinsip keseimbangan warna. Gitu ya. Kemudian yang kanan juga, ini dia menggunakan prinsip keseimbangan warna yang simetris. Warnanya ya, saya tidak bilang bentuknya. Bukan bidang rupa bentuk, tapi atau bidangnya, tetapi adalah warnanya. Ya, di sini dia membagi sama besar antara warna panas dan warna dingin di kedua sisi dengan sama besar porsinya, warna merah dan warna biru hijau ini. Sama persis ya, kalau kita timbang-timbang, kita ukur-ukur, ini komposisinya udah simetris antara yang kanan dan kiri, seimbang warna merah dan warna dinginnya. Jadi untuk tugasnya Nafaldi ini adalah contoh untuk mencapai keseimbangan warna dalam tugas nirmana. Ya, tapi apakah kita beri tepuk tangan untuk Nafaldi, tepuk tangan virtual gitu ya. Tet, 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 tet. Nah, tapi untuk yang prinsip lain, saya tidak mengomentari ya, belum tentu untuk misalkan itu prinsip aksentuasi, prinsip irama, dan sebagainya itu masih relatif ya. Tapi untuk keseimbangan warna, ini adalah contohnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, coba saya sudah menjelaskan ya tentang apa itu keseimbangan, prinsip keseimbangan, kemudian definisi keseimbangan, cara untuk memperoleh keseimbangan, kemudian jenis keseimbangannya itu tadi ada 4 gitu ya. Kemudian bahwasannya prinsip keseimbangan tidak hanya kita pakai di bidang ilmu desain dan seni, tetapi juga ternyata prinsip keseimbangan itu telah Tuhan ajarkan melalui alam ciptaan Tuhan. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, masuk nggak nih ilmunya ke kalian? Ya, coba tebak siapa yang bisa, itu silahkan bersuara, saya akan menampilkan gambar into ini atau gambar tersebut nanti itu masuk ke jenis keseimbangan yang apa? Gitu ya, jenis keseimbangan apakah desain berikut ini? Silakan. Disertai alasannya ya. Ini adalah desain web interface. Web interface design. Termasuk jenis keseimbangan apa? Boleh?
Asimetris, Bu. Siapa ini? Sebut nama dulu, Dek. Ardhito Davendison NPM Ardhito. 21052010089, Bu. Silakan Ardhito. Ini asimetris karena apa? Tidak seimbang, bukan tidak seimbang, apa? Tidak, gimana Bu jelasinnya? Kurang bisa jelasin. Tadi apa tadi? Masuk jenis keseimbangan apa? Asimetris. Asimetri. Desain yang A. A itu artinya tidak. Simetri, simetri. Berarti tidak Tidak simetris. simetris. Kenapa bilang tidak simetris? Dilihat dari mana? Karena tidak seimbangnya warna putih dan kuning. Terus apa lagi ya? Di bagian putih tulisannya cuma dikit, di bagian kuning banyak dan besar gitu, Bu. Menurut saya begitu. Terus coba di breakdown dari unsur rupa desain. Unsur rupa kan banyak ya, ada warna, bidang, garis, teks, image, white space atau ruang kosong. Kalau dari image gimana? Image itu gambar foto. Gambar orangnya cenderung ke bagian putih mungkin, Bu. Dikatakan tidak simetris karena dia hanya ada di Cenderung ke warna putih. Cenderung ke warna putih atau di ruang sebelah kiri ya. Iya, Sedangkan di gitu sebelah maksud saya, kanan Bu. tidak ada fotonya. Oke, terima kasih Ardhito. Tepuk Ya, tangan Bu. virtual. Oke, selanjutnya. Ini masih web interface design. Silakan yang mau berkomentar menebak jenis keseimbangan apakah ini? Saya mau izin coba, Bu. Silakan. Nama? Namanya Kanaya Bintang Aulia, NPM 2105200126. Menurut saya ini keseimbangan asimetris karena dari unsur tulisan sama ada unsur white space-nya di bawah, tapi jadi seimbang karena gambarnya cenderung ke kiri atas, tapi tulisan ada juga di kiri bawah. Nah, sip. Tepuk tangan virtual. Terima kasih Kanaya, pintar. Sama-sama, Ya. Bu. Jadi yang saya tampilkan di sini semuanya adalah contoh desain yang seimbang ya teman-teman. Tidak ada yang tidak seimbang nih, yang saya tebak-tebakan ini semuanya seimbang. Cuman yang saya tanyakan adalah jenis keseimbangan apa ya. Jadi meskipun ini asimetris itu adalah seimbang ya. Ada yang namanya keseimbangan asimetris atau tidak simetris. Ini contohnya sama yang dijawab sama Ardhito tadi ya. Betul sekali. Kenapa ini disebut asimetris? Karena yang atas, kiri atas itu image-nya full di sana. Supaya seimbang, itu dikasihlah yang kanan bawah itu dengan banyak teks gitu. Oke, berikutnya ada desain poster yang kiri dan kanan. Boleh ditebak dua-duanya, silakan. Ada iklannya Pepsi sama poster event. Saya izin menjawab, Bu. Nama? Nama saya Danu Zulfan Irnanda, NPM 21052010-125. Silakan Danu. Menurut saya ini keseimbangan simetris sih. Yang mana? Yang mana nih? Yang Pepsi atau yang mobil? Yang Pepsi. Oke, keseimbangan apa? Simetris. Simetris ya. Alasannya? Semua objeknya itu berada di tengah pas gitu. Tulisannya juga di rata tengah gitu. Udah gitu. Sudah ada tambahan, Danu? Yang sebelah kanan, Danu? Yang sebelah kanan, asimetris kan? Asimetris karena tulisannya itu yang tulisan Fuskas itu ditata tidak beraturan. Di tulisan Pepsi tadi ditata semua di tengah. Di sebelah kanan ini ada yang berada di kiri bawah, terus ada juga yang ada
di kanan atas tulisan Puskasnya juga dibuat miring gitu, turun miring. Oke. Udah. Sip, terima kasih Danu. Tepuk tangan virtual. Benar ya tebakannya, yang kiri adalah seimbang simetris, yang sebelah kanan atau yang kuning itu adalah keseimbangan asimetris. Oke, selanjutnya silakan tebak ini. Ini adalah foto, fotografi. Yang kiri dan yang kanan, silakan. Permisi Bu, saya boleh Halo, ya siapa ini? Aza Feridian. Panggilannya Aza ya, silakan Aza. Yang kiri itu asimetris Bu. Mm-mm. Yang kiri, yang kanan simetris. Soalnya yang kanan itu kalau ditarik garis di tengahnya, kalau di apa? Sebut poros ya. Garis iya, tengah poros. kita sebutnya poros gitu aja. Gampang. Kalau nanti ditepuk nanti itu mereplace apa ya? Kalau di mirroring itu juga sama tempatnya. Yang sebelah kiri tadi gimana ulasannya? Yang Kenapa sebelah kiri itu asimetris? asimetris. Meskipun objeknya berada di kiri, objek utamanya berada di kiri, tapi yang background kota itu berada di kanan, memenuhi bagian kanannya, Bu. Jadi masih seimbang. Menurutmu seimbang nggak sih komposisi yang foto sebelah kiri? Asimetris, Bu. Seimbang. Ya, menurutmu tetap seimbang ya. Tapi kan di situ objeknya yang kamu bilang tadi besar, yang mendominasi tadi itu gede, yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan kecil kan? Iya. Nggak seimbang dong. Satunya gede, satunya kecil. Berarti nggak seimbang, Bu. Duh. Kamu kok mudah digoyah sih? Seimbang, Bu. Saya merasa seimbang itu, Bu. Loh, iya, ini makanya Iya. saya kritisi. Kamu harus berprinsip dong. Ya, soalnya Seimbang apa enggak? masih ada pantulan kotanya di air itu, Bu. Nah, gitu dong. Harus Ya. ngeles, harus berargumen. Ya. Baik, Bu. Siap. Jadi apa? Seimbang apa enggak? Seimbang sih. Seimbang ya. Iya. Sip. Terima kasih, Aza. Sama-sama. Ada juga sebenarnya prinsip selain keseimbangan itu adalah dominasi. Tadi sempat disinggung ya sama Aza, bahwasannya di foto yang sebelah kiri itu didominasi oleh satu objek yang ruang kirinya itu adalah menara yang bentuknya gede. Ini adalah menerapkan prinsip dominasi atau emphasize kalau di ilmu layout. Penekanan, mendominasi. Apa yang mendominasi di foto ini yaitu menara ini, menara yang gede ini ya, yang berdiri sendiri ini. Ini adalah dominasinya, tapi layout-nya foto ini menjadi seimbang karena dengan adanya objek gedung-gedung sebagai latar belakangnya dan ada mirror atau pantulan di air itu, sehingga ini menjadi tetap seimbang ya, keseimbangan asimetris. Oke, yang berikutnya di bidang arsitektur. Siapa yang mau menebak? Dan juga boleh nih, siapa yang tahu arsiteknya siapa? Ini arsitek tersohor di dunia. Gedung apa dan siapa arsiteknya? Siapa yang tahu? Atau tebak dulu deh jenis keseimbangan apa yang gampang. Halo? Asimetris, Bu. Siapa ini? Galang Asa. Galang Asa. Asimetris ya? Iya. Iya. Benar ya, gampang lah nebaknya ya kalau ini asimetris lah, orang kanan kiri atas bawahnya juga nggak sama. Ini menurutmu bangunannya ada beneran atau cuman 3D design? Iya, Bu, ini karyanya Zaha Hadid. Ih, hebat. Iya benar. Karyanya Zaha Hadid. Gedung apa? Kurang tahu, Bu. Oh iya. Kamu kenal sama Zaha Hadid? Tahu karyanya. Kalau Gigi Hadid kenal?
Gigi Iya. Hadid kenal nggak? Tahu aja Bu, nggak kenal. Siapa? Iya tahu maksudnya. Kalau kenal mah saya nitip tanda tangan. Nah, Siapa? selebriti. Selebriti. Ya, pasangannya Zayn Malik gitu ya. Nggak ada hubungannya sih Gigi Hadid sama Zaha Hadid, cuman sama-sama Hadidnya aja. Jadi ini adalah karya dari Zaha Hadid, perempuan, seorang arsitektur perempuan kelahiran atau blasteran ya, Irak dan British gitu. Beliau adalah arsitektur postmodern di mana karya-karyanya seperti ini. Coba kalian nanti googling karya-karyanya itu sudah out of the box gitu ya, di mana kalau yang umumnya itu desain gedung itu adalah kotak-kotak, tinggi, bentuknya kotak gitu ya, yang bidang geometri banget. Tapi dia mendesain sebuah gedung arsitektural yang seperti ini, yang sangat cantik gitu ya. Ini kayak ini loh, tugas kalian Nirmana 2 nanti, ada yang bikin-bikin seperti ini, yang 3 dimensi. Dan itu diaplikasikan ke desain gedung gitu ya, di bidang arsitektur dan sangat asik. Ada juga desain Dongdaemun Design Center di Korea, itu juga karya Zaha Hadid gitu ya, tapi beliau sekarang sudah meninggal ya. Tinggal karya-karyanya saja yang mendunia. Ini adalah gedung Heydar Aliyev Center di Azerbaijan. Gedung galeri, museum, dan pusat perkantoran seperti itu. Oke, ini berikutnya. Siapa yang bisa menebak? Halo? Mau jawab lagi, Bu? Boleh, Ardito. Ini simetris, Bu. Simetris. Iya. Terus? Karena kalau ditarik porosnya kanan kirinya seimbang dan bentuknya sama. Betul. Kalau yang tanpa atas, ini kan yang kita lihat kamu bilang simetris itu yang kiri ya. Ya. Gambar tampak depan, gambar gedung tampak depan. Kalau yang tampak atas nih, yang gedung tampak atas, keseimbangan apa? Beda di lupa. Kenapa? Lupa. Yang tadi Lupa. dijelasin. Ayo, belum ada 2 jam guys. Belum lulus nih, baru 2 jam yang lalu. Keseimbangan apa ayo? Apa yang lain boleh bantu nih? Bantu Dito. Izin membantu. Boleh Saya Ivania. Ivania Maharani. 10520101446. Silakan itu Ivania. keseimbangan memancar atau radial balance. Soalnya keseimbangannya itu sama, kiri, kanan, atas, bawah. Persis. Sip, mantap Ivania. Tepuk tangan virtual. Terima kasih, jawabannya benar banget ya. Kalau yang tanpa atas itu dia keseimbangan radial balance ya, memancar. Ya, keseimbangan memancar atau radial balance. Karena ruang kiri, kanan, atas, bawah, kalau ditekuk, dilipat ini itu sama persis ukuran dan bentuknya. Tapi kalau tampak depan ini itu memang simetris, kanan dan kiri sama. Ini adalah Lotus Temple adanya di Delhi, India. Dinamakan Lotus karena kayak bunga teratai ya. Tuh lihat, cakep banget desainnya. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Semua sudah isi Google Form ya. Nanti tolong rekapitulasinya dikirim ke grup WA ya, Zaki. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Minggu depan nanti ada materi dari dosen lain ya tentang prinsip tata rupa yang lain ya setelah irama dan keseimbangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi.